Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali, terlebih lagi hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023. Dan kita ingat bahwa hari ini atau besok adalah hari Natal. Bapak Ibu, saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera Natal selalu menjamah setiap keluarga-keluarga kita. Dengan peristiwa Natal ini, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan dan kita beroleh kasih karunia yang begitu luar biasa. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia melawat umatnya, sehingga kami beroleh kasih karunia yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang dan menjadi anak-anak Allah. Sertai Tuhan pemberitaan firman-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom sekali lagi, selamat hari Natal. Puji Tuhan jikalau hari ini kita kembali mendapatkan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi setiap kita, yang adalah kepastian bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya adalah Refleksi Perayaan Natal. Refleksi Perayaan Natal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa kali kita sudah merayakan hari Natal? Sudah barang tentu pastinya sudah berkali-kali. Apa yang kita dapat dalam perayaan hari Natal tersebut? Sudah barang tentu hal-hal yang rohani yang luar biasa, bukan masalah yang jasmani saja. Perlu kita mengerti dan kita perlu mengetahui. Jangan sampai kita merayakan hari Natal, hanya faktor-faktor jasmani yang kita perhatikan, makan-makan, pesta-pesta, itu tidak boleh. Kita harus mendapatkan satu nilai rohani yang sangat luar biasa dalam peristiwa Natal ini, dalam refleksi Natal ini, sebagai pedoman hidup kita, sebagai patokan hidup kita, sebagai role model dalam kehidupan kita untuk sampai selama-lamanya, agar kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terbayang Bapak Ibu jikalau tidak ada lawatan Tuhan sebagai manusia. Ya kan saudaraku? Apa jadinya nasib manusia? Pastinya manusia tersebut selalu dalam kegelapan selama-lamanya dan kebinasaan sampai selama-lamanya. Dengan lawatan Allah sebagai manusia, Bapak Ibu, kita telah mendapatkan kasih karunia Allah. Itu sangat luar biasa. Makanya respon kita bukan hanya biasa-biasa saja, seharusnya juga luar biasa dan kita boleh setia di dalamnya. Sekali lagi saya bicara, terbayang nggak kalau Tuhan tidak menjadi manusia, kalau Tuhan tidak melawat manusia sebagai juru selamat, sebagai yang menyelamatkan kita? Ya kan, sesungguhnya kita harus terbayang, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus dan tidak ada keselamatan tanpa lawatan Tuhan. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada satupun manusia dibenarkan karena sudah berdosa, Bapak Ibu. Jadi pastinya manusia dalam kegelapan. Refleksi Natal dalam hal ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah dari gelap terbitlah terang. Dari gelap terbitlah terang. Kita lihat Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Dari gelap terbitlah terang. Maria adalah orang pertama yang mendapatkan kasih karunia Allah, dan Tuhan berkenan kepadanya untuk mengandung kebenaran dan melahirkan kebenaran, Bapak Ibu. Ingat baik, setiap kita yang telah mendapatkan kasih karunia Allah harus mengandung kebenaran dan melahirkan kebenaran dan tetap di dalam kebenaran Kristus. Tidak boleh menyimpang hidup kita dari hal tersebut. Sebab kalau tidak demikian kita selalu dalam kegelapan. Masakan kita mau lagi dalam kegelapan? Sudah barang tentu tidak, bukan? Iya kan? Setiap kita telah mendapatkan kasih karunia. Betapa penting dan hebatnya kasih karunia Allah itu bagi setiap kita. Sehingga kita boleh berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Seharusnya respon kita begitu luar biasa dan kuat, Bapak Ibu, di dalam keimanan kita. Jadi Natal tidak sekedar hanya bercerita soal nilai-nilai kelelahan dalam hal merayakannya sebagai nilai keduniawian, bukan nilai hal yang kerohanian. Sehingga pada akhirnya kita beberapa kali pun merayakan hari Natal, Bapak Ibu, hasilnya tidak ada. Tidak ada refleksi apa-apa dalam hidup kita. Itu tidak boleh terjadi. Ingat baik, kita adalah yang telah mendapatkan kasih karunia Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya di sini, saudaraku, terjadi satu nilai yang luar biasa terhadap Maria, yang mana dia boleh mengandung kebenaran dan melahirkan kebenaran. Demikian pula kita. Ingat baik, hidup kita hanya untuk mengandung kebenaran dan melahirkan kebenaran. Hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak demikian, kita kembali hidup dalam kegelapan. Dan kasih karunia Tuhan ini jangan dianggap murahan, Bapak Ibu, yang notabene hanya alat pertahanan bela diri, sebagai nilai pemuasan hawa nafsu, yang kita katakan sekali selamat tetap selamat. Itu salah, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan adalah kelayakan yang dari Tuhan diberikan bagi setiap kita yang seharusnya kita tidak layak, karena kita umat berdosa. Dengan kelayakan ini jangan kita mempermainkannya. Kita boleh hidup dalam kelayakan Yesus Kristus sebagai yang memberikan kepada kita kasih karunia Allah. Bagaimana respon kita? Seharusnya respon kita adalah setia sampai mati. Ini penting ya Bapak Ibu, jadi dari gelap terbitlah terang. Seandainya tidak ada lawatan Tuhan sebagai manusia, manusia hidup dalam kegelapan, hidup dalam kertak gigi, hidup dalam kebinasaan. Kita lihat lagi ayatnya, makanya dalam manusia itu dimungkinkan untuk melahirkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Itu nilai manusia yang dipercayakan oleh Tuhan. Apakah kita tidak bangga? Ya kan, sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Apakah kita bangga? Ya kan, apakah kita tidak bangga sebagai orang yang mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu sangat luar biasa? Siapa kita yang sebenarnya? Kita sebenarnya adalah orang berdosa yang mendapatkan pengampunan, kelayakan, anugerah kasih sayang Tuhan. Itu nilai kebanggaan kita yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang lain yang di luar Kristus Yesus. Kita lihat lagi Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua kelompok di sini Bapak Ibu yang menerima kasih karunia, yang tidak menerima kasih karunia. Yang menerima kasih karunia Bapak Ibu itu diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita ini sebagai anak-anak Allah, yang berarti adalah kita keluar dari kebenaran Allah. Kita berada dalam kebenaran Allah dan hidup dalam kebenaran Allah. Jika tidak demikian, kita menampik kebenaran Allah yang diberikan bagi setiap kita. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi itu refleksi Natal, dari gelap terbitlah terang. Iya kan saudaraku. Jadi dalam setiap kita harus mampu dan harus mau untuk melakukan hal kebenaran saja. Sehingga kita tahu yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Yang bukan dari Tuhan kita tidak bisa melakukannya dan kita tidak mau melakukannya. Karena kita tahu persis
bahwa mana yang dari Allah, mana yang bukan. Jadi saudaraku, di dalam diri kita seharusnya ada kebanggaan yang luar biasa. Kemampuan untuk kita melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik itu sudah diberikan. Bagaimana nilai tanggung jawab kita? Jadi itulah satu nilai refleksi Natal dalam kehidupan kita. Ya saudaraku, sebab saya banyak menyaksikan orang yang berkali-kali merayakan hari Natal bertahun-tahun, dari tahun ke tahun merayakan hari Natal, tetapi hidupnya tetap jahat. Hidupnya tetap najis. Apa yang kau harapkan dari nilai kekristenanmu kalau demikian keadaan dan kondisinya? Apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Jikalau engkau tidak menyadari bahwa engkau telah ditebus oleh karena kasih karunia Allah, yang seharusnya engkau binasa tetapi engkau beroleh hidup yang kekal. Ini penting untuk kita menyadari Bapak Ibu. Jadi dari kegelapan yang seharusnya kita berada selama-lamanya telah dipindahkan kepada nilai terangnya yang ajaib, yang disebut kasih karunia Allah, yang disebut Tuhan berkenan bagi setiap kita. Kita harus mengerti nilai tersebut Bapak Ibu, dan kita tidak boleh menolaknya. Dalam artian bahwa kita harus hidup seturut kehendak Tuhan, hidup seturut rencana Tuhan, dan hidup mempermuliakan Tuhan. Sebab untuk itulah kasih karunia Tuhan diberikan bagi setiap kita. Ada amin? Puji Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan lawatan Allah ini, kita bisa bermegah dalam kemuliaan Allah, bermegah dalam pengharapan, bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Itulah hebatnya kasih karunia Allah yang menyertai kita. Sehingga kita hidupnya saudara tidak lagi terpuruk dan tidak lagi putus asa. Sehingga pada akhirnya kita tahu kemegahan kita itu, kebanggaan kita itu soal masalah apa. Yang walaupun kita sengsara kita bisa bermegah. Sebab di dalam hal ini kita mempermuliakan dalam nama Yesus Kristus di dalam kesengsaraan kita. Sehingga kita penting tidak ada keputusasaan. Yang ada adalah kesukacitaan. Ya kan? Jadi setiap kita, walaupun kita hari ini hidup menderita, ada masalah, ada persoalan, tetap Anda harus bermegah dalam hal tersebut. Sebab Anda adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Kebaikan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Kesetiaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Ya kan? Jadi kita jangan ragu akan nilai langkah hidup kita, akan nilai sikap hidup kita. Kita harus tetap setia di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan nilai terangnya kepada setiap kita untuk kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita di dalam hal ini bisa bermegah juga dalam hal bertahan uji. Bermegah dalam hal kita untuk tahan uji dan untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Ini bicara proses Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Kita diperhadapkan dengan sebuah nilai proses, progres. Nah, seringkali di sini kita tidak mau, saudaraku, dan tidak tunduk dan tidak taat kala sedang diproses. Yesus sendiri sebagai manusia dia diproses, saudaraku. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kalau Yesus sendiri, saudaraku, berproses demikian rupa sebagai manusia, di dalam manusia, kemanusiaannya, kita pun harus demikian keadaannya. Sehingga kalau kita tidak mau berproses, berarti kita mau yang instan. Hati-hati. Banyak orang Kristen maunya yang instan-instan saja. Akhirnya terjebak oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Keadaan kita harus berproses, progres dan diproses. Jangan, kalau tidak kita setia di dalamnya, pasti kita ada sungut dan kecewa. Tidak demikian kondisinya seharusnya.
Kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan, kalau kita ada mengalami penderitaan, itu namanya proses. Ya kan, proses dari yang besar, yang menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi proses itu Bapak Ibu ada satu nilai progres untuk kita menjadi setia. Untuk kita menjadi satu nilai yang luar biasa dan hidup kita dalam kemuliaan Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, jadi kita ini diperlihatkan sebuah nilai proses dan progres di dalam Yesus Kristus, bahwa dalam perjalanan hidup kita, dalam hal ini Bapak Ibu harus ada nilai kesetiaan. Sebab pastinya kita akan memiliki nilai kesempurnaan dalam hal nilai Yesus Kristus. Jadi kita ini harus setia ya Bapak Ibu, walaupun Anda sedang menderita sakit penyakit, sedang menderita kekurangan, sedang menderita persoalan, tetap Bapak Ibu harus setia. Itu nilai proses. Ya kan? Dan engkau tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Sebab engkau telah mendapatkan nilai kasih karunia Allah. Setialah sampai mati. Sehingga engkau mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Ada amin Bapak Ibu? Nilai-nilai proses itu pasti ada setiap kita. Makanya kita jangan berpikir semuanya mau instan Bapak Ibu. Tidak boleh. Ya kan, jadi sehingga kita akan terjebak oleh nilai jebakan-jebakan, perangkap-perangkap yang ditaruh oleh iblis. Kalau Bapak Ibu dalam hal ini bermasalah persoalan, ada sakit penyakit, sabar. Kita menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu adalah orang yang setia dalam menunggu Tuhan, dalam menunggu pertolongan Tuhan, dalam menunggu tindakan Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saudaraku, yang kedua ini adalah dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Satu nilai grow up yang sangat luar biasa. Sebagaimana Yesus Kristus, demikian pula kita sebagai umatnya akan mengalami hal tersebut dan kita boleh setia di dalamnya. Ada amin Bapak Ibu? Kita bukan orang-orang gampangan. Kita bukan orang-orang karbitan. Iman kita bukan karbitan, tapi berdasarkan nilai perjalanan rohani kita yang demikian heroik, yang demikian luar biasa. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada nilai Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Amin saudaraku, sehingga kita layak mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian kita lihat yang ketiga. Dari yang tidak kekal menjadi kekal. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sangat dimungkinkan dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita dari yang tidak kekal bisa menjadi nilai kekal. Dari kehidupan yang tidak kekal menuju kehidupan yang kekal. Itu dimungkinkan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Kekekalan ini pasti kita terima. Ya kan? Dan bahkan kekekalan kita ini ada di dalam surga. Oleh karena Yesus Kristus. Yang adalah kerajaannya tidak berkesudahan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Makanya jangan korbankan imanmu. Hanya gara-gara kedaginganmu. Hanya gara-gara hawa nafsumu. Jangan murtad Bapak Ibu. Kalau Anda murtad, Anda enggak menerima kekekalan di dalam kerajaan surga. Bahkan sebaliknya Anda akan menerima kekekalan di dalam neraka. Ini penting untuk kita campurkan baik-baik. Itu nilai refleksi Natal yang ketiga, dari yang tidak kekal menjadi yang kekal. Tergantung bagi setiap kita. Tatkala sudah kita menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, yang menjadikan kita kekal di dalam kerajaan surga, apa kita tolak? Apa kita sia-siakan dalam hal ini? Sudah barang tentu tidak, bukan? Bagi setiap kita camkan itu baik-baik. Jangan mengumbar hawa nafsumu. Kendalikan dirimu dan tetap setia di dalam kekekalan Tuhan. Dari yang tidak kekal menjadi kekal itu sangat mungkin. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, itu refleksi Natal yang ketiga Bapak Ibu. Kita akan menuju kepada alam kekal. Di dalam kerajaan surga yang mulia sampai selama-lamanya tiada batas. Jangan korbankan itu hanya demi hawa nafsumu. Jangan korbankan itu hanya demi kedaginganmu. Sadarlah Bapak Ibu dan bertobatlah.
Sebab Allah sudah begitu sangat amat baik bagi setiap kita. Itu nilai refleksi Natal. Kita hidup dalam kasih karunia Allah, dalam kebaikan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kita akan menuju menjadi kekal, suatu keniscayaan bagi setiap kita yang percaya dan berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita lihat yang keempat, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anaknya akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Peristiwa ini Bapak Ibu seringkali diragukan oleh banyak orang. Dan lucunya orang Kristen juga banyak yang masih ragu. Nilai kejadian bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang Kristen menjadi ragu, menjadi bimbang dan tidak percaya diri. Saudaraku, kita hidup dari firman Allah, bukan dari omongan orang, bukan dari pribadi manusia yang kebanyakan adalah berdosa. Yakinkan kepada diri kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang awalnya Maria juga bukan ragu bahwa dia bertanya, satu nilai kewajaran sebagai manusia, bagaimana mungkin hal itu terjadi, aku belum bersuami. Tetapi kata malaikat Gabriel, bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Makanya Maria itu berserah ke dalam nilai kemustahilan bagi kita, setiap kita, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seharusnya Bapak kita percaya, dari yang mustahil menjadi yang tidak mustahil itu ada. Pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa benar-benar Tuhan Yesus menjadi manusia, memakai rahim Ibu Maria sebagai nilai manusia, dan lahir yang bernama Yesus Kristus. Seharusnya peristiwa ini adalah peristiwa benar yang harus kita percaya bulat-bulat 100% sebagai iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus dengan sebagai nilai juru selamat. Jangan kita ragukan itu ya Bapak Ibu, sebab banyak pengajaran-pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Bapak Ibu. Kalau Yesus bukan juru selamat, siapa juru selamat kita? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang melalui rahim Ibu Maria dan menjadi manusia 100%, adalah manusia ilahi. Amin Bapak Ibu. Ini peristiwa yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Ibu Maria berserah sepenuhnya kepada nilai Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan menjadi manusia itu adalah mungkin, sangat amat mungkin. Ya kan Bapak Ibu. Ini perlu kita pecamkan baik-baik. Jadi refleksi perayaan Natal kita dari yang mustahil menjadi tidak mustahil itu ada. Karena Allah yang mengerjakannya. Bagi Allah itu adalah terlalu mudah untuk menjadi manusia. Terlalu gampang untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kenapa alur ini harus terjadi? Itu urusan Tuhan. Itu hak Tuhan, itu jalan Tuhan. Yang penting di sini kita percaya. Jangan ragu ya Bapak Ibu. Yesus adalah manusia 100% dan dia adalah juga ilahi 100%. Haleluya. Dan juga jangan lupa dia adalah juru selamat. Dia adalah terang dunia. Dan dia adalah gembala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di sini penting untuk kita menyadari Bapak Ibu, bahwa di dalam diri kita itu ada anugerah Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu setia menyertai kita. Jangan padamkan roh yang di dalam hatimu. Dan engkau jangan ragu-ragu dalam hal ini. Yakinkan kepada nilai dirimu bahwa saya adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan surga. Ada amin Bapak Ibu.
Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarkan saja orang yang ragu-ragu akan peristiwa ini. Tetapi kita tidak boleh ragu-ragu akan peristiwa Natal. Saya ngomong sekali lagi. Seandainya tidak ada peristiwa Natal, manusia mati dalam kegelapan dan dalam kebinasaan. Puji Tuhan, dengan adanya peristiwa Natal, kita beroleh refleksi dari Natal, dan perayaan Natal kita tidak menjadi sia-sia. Bagi Allah tidak mustahil. Ayat penutup, Yohanes 1 ayat 1-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Kita tidak dikuasai lagi oleh kegelapan. Karena kita telah dikuasai oleh terang Tuhan yang ajaib. Yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya damai Natal hadir dalam setiap keluarga kita. Sehingga di dalam keluarga kita tidak ada lagi kegelapan, tetapi ada terangnya yang ajaib selama-lamanya. Hidup kita boleh bersinar dalam kemuliaan Tuhan dan penuh dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas selawatan-Mu sebagai manusia yang untuk menyelamatkan kami dan melayakan kami dan memberikan kami kasih karunia. Memberikan kepada kami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kasih sayang-Mu untuk sebagai manusia Tuhan telah Engkau berikan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada dan mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka Tuhan, selamatkan seluruh keluarga mereka dan tidak ada satupun dari keluarga mereka yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, katakan amin. Amin. Glory, haleluya.